Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu Chingyun langsung menebasnya dengan 1 kali serangan. Kakak, itu luar biasa. Dan di belakang yang bersembunyi ada si Kongqi. Nikmatilah masa mudamu ya Chingyun. Lagi pula, kau sudah kehabisan waktu. Kali ini aku tidak akan sama dengan 3 tahun yang lalu. Aku tidak sabar untuk segera menyiksamu. Kali ini aku ingin menghabisi orang yang tidak terlihat. Solusi sekali serang akan membuatmu terlambat bereaksi dan mokat di tengah sorak-sorai dan tawa adikmu. Dan sekarang pergilah ke neraka Ye Chingyun. Siapa di sana? Cepat keluar sekarang juga. Dan muncul tuh si Yetian. Ini aku, Yetian, ciluk. Bah, tanpa diduga kau begitu cepat responnya. Seperti yang diharapkan dari seorang Ye Chingyun. Roer berkata, Kak Yetian, bagaimana bisa kau berada di atas pohon? Akhirnya Yetian turun tuh. Hah, serius? Apa kau tidak lihat betapa aku berbeda dari sebelumnya? Roer bertanya, berbeda? Kau kelihatan seperti kekurangan gizi. Hah, kekurangan gizi gundulmu? Apa matamu buta? Hah? Aku katakan yang sebenarnya, tidak hanya meridianku pulih, namun kini aku juga bisa memanjat pohon. Jadi semuanya salah. Intinya adalah bahwa aku sekarang telah menerobos dan berhasil ke ranah bela diri kekerasan. Ye Chingyun, kau hanyalah pecundang. Aku akan menghabisimu semudah menghancurkan seekor semut. Baiklah, gak ada lagi omong kosong, dan aku akan melakukannya sekarang. Lalu tiba-tiba, langsung tuh diserang sama si Kongqi. Kongqi berkata, bahkan jika aku buruk, aku tidak akan terlalu banyak bicara seperti dia. Baiklah, sekarang giliranmu Ye Chingyun. Chingyun membalas, ini belum pasti siapa yang akan mokat. Kongqi melanjutkan, seniman bela diri tingkat 7 yang masih aja menyombongkan diri. Hah? Loh, tunggu. Dalam hati Kongqi, apa dia benar-benar bisa menyerap aura? Padahal aku baru di usia 17 tahun untuk bisa melakukannya. Tapi orang ini, jika memberinya lebih banyak waktu, di masa depan, dia akan menjadi tidak terkalahkan. Dia harus mokat sekarang. Seniman bela diri yang sesungguhnya itu tidak akan mudah cemburu, apalagi tersinggung. Orang-orang sepertimu takut bahwa mereka tidak akan dapat melewati tingkat hati jemaat jika mereka sangat miskin. Kau, sial. Kau pikir kau itu siapa? Berani bicara omong kosong tentang tua muda ini. Tebasang gelombang 3 kaki. Tebasang gelombang 3 kaki. Dan di sini si Chingyun juga menggunakan pedangnya nih, akan menyerang juga. Sebagai seorang pendekar pedang, kau berpikiran sempit. Hari ini aku akan menghapuskan kesatuan milikmu. Yang artinya itu kurang lebihnya ya, pedang dengan tubuh menjadi satu. Kurang lebih seperti itu arti kesatuan. Jangan sampai kau membahayakan dunia. Chingyun langsung maju menyerang, dan si Kongqi juga akan menyerang. Bagaimana bisa ada ilmu pedang yang begitu cepat? Aku belum melakukan apapun. Brengsek. Dan si Chingyun langsung nih menyerangnya. Jadi Chingyun berhasil mendaratkan serangan lebih cepat dibanding Kongqi. Dalam hati Kongqi, teknik pedang guntur secepat kilat jika pedang itu Dalam hati Kongqi, teknik pedang guntur secepat kilat jika pedang itu bergemuruh. Konsepsi artistikku tercerai-berai. Ini gue kasih screenshotan aja nih. Aduh, masa begini? Woi Pan, apa yang kalian lakukan? Cepat, habisi dia untukku. Ye Chingyun,
Aku harus menghabisimu hari ini. Qingyun membalas, hanya 3 atau 4 ekor anak guguk. Mereka gak sebadan denganku. Dan Qingyun dalam sekali serang langsung menghabisi mereka. Hei, dasar sampah. Apa kalian bodoh? Tangkap adiknya terlebih dahulu. Hah? Coba tangkap sini. Dan Qingyun langsung pergi ke Kongqi. Dan Kongqi pun langsung tersungkur di tanah. Kau, apa yang akan kau lakukan? Tampaknya gak cukup hanya menghapus artistikmu. Kekuatan fisik dan spiritualmu juga akan menghilang. Dan orang-orang lain langsung dihajar tuh satu persatu. Dihabisi oleh Qingyun. Dan tersisa Kongqi. Apa? Kumohon, jangan. Lalu tiba-tiba berhenti. Dan seseorang datang tuh menyerang ke arah Qingyun untuk melerai ya. Dan Qingyun pun mundur. Orang tua bau, kenapa kau ada di sini? Apa kau buta? Atau ditendang di kepala oleh keledai? Nah, orang yang kiri ini adalah Haisha Longce. Haisha Longce yang seharusnya adalah bawahan dari si Kongqi. Kongqi berkata, artistikku dihapuskan dan kau baru muncul. Kalau kau sedikit aja terlambat, kau akan kehilangan nyawaku. Jika ayahku tahu, apa yang akan kau katakan padanya, ha? Haisha Longce. Longce kali ya, Longce. Longce merespon, budak tua ini mengaku salah. Budak tua ini tidak memikirkan konsekuensinya. Kongqi melanjutkan, udah, jangan banyak cakap. Sekarang, cepat, habisi dia untukku. Baik, akan budak ini lakukan. Dalam hati Qingyun, kekuatan lelaki tua ini setara dengan kakek Ye Wuhai. Ada bus senjata di tangannya. Longce berkata, nak, kau gak takut pada aku? Tampaknya kau terlalu bodoh tentang instrumen Tao. Aku akan menghabisimu dulu sehingga tua mudaku merasa puas. Qingyun membalas, ternyata kau telah mencapai tingkat langit dan manusia. Roer, bersembunyilah di situ dan jangan keluar. Baik kakak. Sekarang tua bangka. Di usia seperti itu, konsepsi artistik Citaomu hanya berada di ranah surga dan manusia. Tampaknya kau membuat kesalahan karena bersedia menjadi budak sehingga menghina pedang panjang milikmu. Apa katamu? Aku menghina pedang panjang di tanganku. Aku gak tahu berapa banyak kepala yang terpenggal dengan pedang ini sepanjang hidupku. Bagaimana bisa kau menghinanya seperti itu? Hah? Si kakek melanjutkan, kau gak perlu bicara kotor di sini. Ini semua bukan apa-apa. Menghabisi. Bukankah harga dirimu pantas untuk menghabisi menggunakan pedang? Kalau kau gak percaya, aku bisa menggunakan pedang patah ini untuk bersaing denganmu. Menggunakan pedang rusak untuk bersaing denganku. Kau hanya ingin aku tidak menggunakan kekuatan spiritualku kan? Tapi si Kongqi ngomong, tidak. Si Patwa melanjutkan, baiklah, lalu aku akan melakukan apa yang kau inginkan, mencoba untuk bermain pedang denganmu. Si Kongqi melanjutkan, pria tua, aku bilang tidak. Kenapa kau menuruti kemauannya? Tua muda, tolong hentikan. Aku akan menghabisinya dengan pedang di tanganku ini. Dia boleh menghinaku, tapi aku gak terima dia menghina pedangku. Nah, gunakan pedang terkuatmu. Menang atau kalah hanya dengan satu pedang. Qingyun merespon nih, koi maju sini lo, baku hantam kita. Longce berkata, konsep artistikmu hanya pada tingkat kondensasi. Jika orang tua ini menghabisimu, aku khawatir dia akan menjadi yang terkuat dan yang lebih lemah. Qingyun memotongnya, jangan khawatir, kau bukanlah lawanku. Hah, kau? Aku ingin melihat apa yang kau miliki pada akhirnya. Si Patua melancarkan serangannya tuh. Dalam hati Qingyun, meskipun hati pedang orang tua ini tidak stabil, dia masih memiliki kekuatan dari Citao, surga dan alam manusia. Hampir mustahil untuk menang dengan teknik pedang petir. Hanya bisa memaksa penggunaan teknik pedang yang kejam. Aku hanya dapat menyerap sisa kekuatan guntur di segel guntur terlebih dahulu dan secara paksa meningkatkan kekuatanku. Dan di sini si Qingyun ada di ranah spiritual tingkat 9 dinamis. Tapi posisinya di sini serangannya sudah hampir mengenai Qingyun. Aku hanya bisa menggunakan pedang kejam tingkat pertama ketika baru mencapai tingkat 9. Pedang tanpa ampun. Dan menggunakan pedang dan juga skillnya, Qingyun berhasil nih memotong tembus dari skill dari si Pak Tua. Dan si Longce mencoba menahan serangan dari Qingyun. Tapi si Pak Tua ternyata berhasil menahannya walaupun sedikit terhempas mundur. Qingyun berkata, bahkan jika koneksi artistikmu jauh lebih tinggi dariku, itu tidak akan membantumu karena kau bukan pendekar pedang sungguhan. Pendekar ketika dia lahir, dia berdiri dengan bangga di langit dan dia masih mencium aroma tinta ketika dia meninggal. Sedangkan kau, tapi kau bersedia menjadi budak orang lain sekian lama. Jika pedangmu tidak yakin, bagaimana bisa itu membuatmu lebih baik? Tiba-tiba, senior, Kongqi berkata, sampai Longce, kau begitu gak berguna. Memanggil bocah 15 tahun dengan sebutan senior. Aku tidak ingin perlindunganmu lagi. Diam kau. Jika bukan karena rasa hormatku pada ayahmu, aku pasti akan menghabisimu sekarang juga. Pendahulu telah memberi saya banyak pencerahan. Senior, saya telah mendengar rumor itu untuk jangka waktu yang lama. Saya tidak tahu apakah senior pernah mendengar tentang pedang gila.
pedang gila. Longce melanjutkan, kalian saling kenal? Apa senior murid dari si pedang gila? Dalam hati si Kongci, mustahil, pedang gila itu ada 8. Yang pertama di benua terpencil, Dewa Pedang. Jika orang ini benar-benar murid pedang gila, lalu ayahku tidak akan bisa membalaskan dendamku. Enggak, ini mustahil. Cingin menjawab, aku bukanlah murid si pedang gila. Dan mendengar itu si Kongci agak santai tuh, agak relief. Seperti yang aku bilang, itu pasti nggak mungkin. Orang tua ini sangat bodoh. Aku hampir aja mempercayainya. Kita sekarang sedikit flashback ke 100 tahun yang lalu. Di sini masih ada Qingyun yang lama ya. Qingyun berkata, Xiaokui, kau telah berlatih dengan cara ini selama beberapa bulan. Apa bisa kau melakukannya? Halo guru. Qingyun melanjutkan, fokus dan teruslah berlatih. Kau adalah muridku ke-10. Sebagai seorang guru, hari ini aku akan meneruskan teknik pedang tanpa ampun padamu. Ingatlah dan pelajari dengan baik. Guru, apakah kau akan pergi? Guru. Dan Qingyun pun pergi, langsung meninggalkan Xiaokui. Guru, pedang gilaku pasti akan menjadi yang terbaik di masa depan. Berusaha keras untuk membuat diriku lebih kuat dan kemudian mencarimu. Tunggulah aku, guru. Dalam hati Qingyun, tampaknya murid ke-10 ku baik-baik aja di benua ini. Jika aku bisa menemukan anak itu, kecepatan latihanku akan semakin meningkat. Qingyun bertanya, pedang gila, di mana dia sekarang? Longce menjawab, senior, pedang gila telah menghilang untuk waktu yang lama. Aku nggak tahu kemana dia pergi. Sayang sekali. Longce berkata nih, tampaknya senior benar-benar punya hubungan dengan pedang gila. Iya, tepat sekali. Terus di sini Qingyun menghampiri si Kongci. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah putra dari Patriark Sekte Iblis Cairan Merah. Kau nggak bisa menghabisiku. Qingyun bertanya, apaan tuh Sekte Iblis Cairan Merah? Kongci berkata nih ke Longce, wih, kakek tua, cepat selamatkan aku. Kau melihatku tumbuh dari kecil kan? Kau nggak bisa berdiri aja melihatku di depan ambang kemokatan. Longce berkata, Sue Kongci, mulai hari ini aku bukan lagi anggota Sekte Iblis Cairan Merah jahat milik ayahmu. Terus ini mau diayunkan senjata dari Qingyun. Ampuni nyawaku. Longce berkata, senior, aku punya permintaan yang lumayan egois. Selama senior setuju, aku bersedia melalui bara api maupun lautan samudera untuk senior. Qingyun bertanya, apakah itu demi dia? Tapi kenapa kau harus membiarkannya pergi? Longce menjawab, aku punya pedang yang patah sebelumnya, dan aku ingin menempanya dengan pedangku. Namun auranya terlalu berat, sehingga tidak terlaksana sampai saat ini. Aku bersedia untuk memberikan pedang patah ini kepada senior. Jadi bisakah senior untuk membiarkannya pergi? Lalu pedangnya langsung ditarik tuh. Senior, hati-hati. Dalam hati Qingyun, bagus. Apakah ini ujung dari pedang tanpa ampun? Tanpa diduga, ada 2 bagian pedang tanpa ampun di kota kiamat yang kecil ini. Maksudnya pedang yang dia pegang sekarang ya guys. Qingyun berkata, aku tidak mengerti kenapa dia melakukan ini padamu, dan kau masih aja menyelamatkannya. Jangan khawatir, demi serpihan pedang tanpa ampun ini, aku tidak akan mencabut nyawanya hari ini. Dalam hati Kongci, guguk sialan. Saat aku kembali, aku akan meminta ayahku untuk memenggal kepala sampahmu itu. Aku juga akan memberitahu ayahku tentang pembelotan yang kau lakukan Pak Tua. Qingyun melanjutkan, meski aku tidak menginginkan nyawanya hari ini. Kau, apa yang kau maksud dengan ucapanmu? Qingyun membalas, kejahatan yang telah kau lakukan tetap akan mendapat ganjarannya. Ya Qingyun, parut kau telah menghancurkan meridianku. Aku akan menghabisimu di masa depan. Qingyun membalas, enyahlah sebelum aku berubah pikiran. Longce meresponi, seseorang, cepat singkirkan dia dari sini. Senior, terima kasih atas bimbingan Anda, memberiku ketenangan hati dan meninggalkan sekte cairan merah jahat. Saya juga ingin mengasah teknik berpedang saya. Sampai jumpa lagi di masa depan. Qingyun merespon, baiklah, sampai ketemu lagi. Hei, pelan-pelan, kalian malah membuatku makin kesakitan. Terus di sini datang nih si siapa? Ye Wutian. Kau dari mana? Ye Qingyun, sungguh kebetulan. Kenapa kau masih hidup? Qingyun merespon nih, tidak ada apa-apa. Ada apa? Itu Tian-er. Ye Qingyun, kau menghabisi putra sulungku dan mengabaikan aturan keluarga. Hari ini, aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Qingyun membalas, kau pasti tahu alasan kenapa Ye Tian berakhir seperti ini. Apalagi emangnya? Jelas-jelas kaulah yang telah menghabisinya. Ini si Ye Wutian, dia adalah ranah spiritual tingkat 9 kekerasan. Dalam hati Qingyun, seniman bela diri ranah spiritual tingkat ke-9 kekerasan memang sungguh luar biasa. Ye Qingyun, hari ini kau pasti mau cut. Lalu tiba-tiba ada yang melerai, berhenti, dan orang ini adalah Ye Qing. Dia adalah penatua keluarga Ye dan berada di ranah void. Tetua Agung, bagaimana kau bisa berada di sini? Ye Qing berkata, nggak boleh kah aku datang? Ye Wutian menjawab,
bukan begitu maksudku. Bukankah Anda sudah pensiun? Haha, bagus sekali Ye Qingyun. Penatua kedua membual kepadaku bahwa keluarga Yeku memiliki seorang jenius. Aku gak percaya. Jadi aku menyaksikan hari di mana perburuan musim gugur tiba. Tapi kau sungguh hebat, Tetua Agung. Hei, itu tuh, kenapa ada begitu banyak mayat? Siapa orang-orang berbaju hitam ini? Hah, ini seperti itu Ye Tian. Kenapa dia mokat? Bukan Ye Qingyun, bukan Ye Qingyun yang melakukannya kan? Mungkin. Bagaimanapun juga, kebencian di antara keduanya terlalu dalam, tapi triknya terlalu keras. Dalam hati Ye Wutian, tetua itu baru aja mengatakan bahwa dia telah mengamati kolusi antara Tian Er dan sekte iblis cairan merah mungkin tidak akan lepas dari matanya. Ini hanya kemokatan Tian Er. Ketika segala sesuatu telah mencapai titik ini, itu semua menjadi tanggung jawabmu sendiri. Dan Ye Tian bukan dihabisi olehku. Kalau kau ingin balas dendam, kau bisa mencari tua muda sekte iblis cairan merah. Jangan beritahu aku siapa Sui Kongqi itu. Kau tahu apa yang terbaik di hatimu. Gak sulit untuk melihat dari bekas luka di tubuhnya. Hah, Tian Er, putraku. Ye Xiaotian berkata, ayah, cepat habisi Ye Qingyun dan balaskan dendam saudaraku. Tian Er, akulah sesungguhnya. Tian Er, akulah yang sesungguhnya telah menghabisimu. Ye Wutian berkata, ini ulahku. Mendengar itu, Qingyun bingung. Apa katamu? Hahaha, itu aku. Itu semua salahku. Qingyun bertanya, apa yang ingin kau katakan pada akhirnya? Akulah yang mengatur untuk menghapuskan meridianmu 3 tahun yang lalu. Aku hanya menyesal bahwa aku tidak menghabisimu dalam 3 tahun ini. Tian, kenapa? Kenapa? Apa kau tahu kenapa saudaraku, ayahnya Qingyun telah lama hilang? Itu karena 2 tahun yang lalu aku meminta orang dari sekte iblis cairan merah untuk menghabisinya. Orang tua bau. Jika dia adalah kepala keluarga, kapan giliranku? Jika dia dari sana, apa mau kau mempertimbangkan diriku? Kurang ajar. Orang tua bau. Kau terlalu pilih kasih. Kau selama ini tidak pernah menganggap aku sebagai putramu juga kan? Kau hanya peduli tentang kakak. Namun sayang sekali, sekarang dia udah mokat. Keluargaku sangat baik. Kau juga mengabaikannya. Menjaga sampah Ye Qingyun dengan segala cara. Akulah yang akan habisi cucu tersayangmu. Dan si Ye Wutian langsung akan menyerang ke arah Qingyun. Cari mokat. Tapi si penatua nih, si Ye Qing langsung maju untuk menahannya. Tapi Qingyun berkata nih, Qingyun menahannya. Tunggu sebentar, Tetua Agung. Bagaimana bisa orang lain yang membalas kemokatan ayahnya? Binatang buas ini, hari ini akulah yang akan menghabisinya. Tua bangka, bukankah kau hanya ingin memotivasiku untuk menghabisimu? Sesuai keinginanmu, aku akan bertarung melawanmu sampai mokat. Kakak, jangan bodoh, tua muda. Penatua Agung berkata, Qingyun, apa kau sudah menemukan jawabannya dengan jelas? Dia adalah kekuatan nyata dari ranah lapisan 9 alam kekerasan. Kau baru aja memasuki tahap ke-9 dari alam dinamis. Perbedaannya sangat jauh. Qingyun merespon, aku tahu. Tapi jika balas dendam atas penghabisan sang ayah tidak dibalaskan, itu akan membuatku menjadi anak yang sia-sia. Hahaha, sepertinya kau memang harus mokat di tanganku. Jadi aku tidak akan segan. Kau tahu, aku udah gak bisa mundur lagi sekarang. Jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk menghabisimu sekarang. Dan si Ye Wutian mengeluarkan skillnya nih. Dan skillnya adalah lautan pasir amarah kalajengking hijau. Kalajengking sungguh sesuai dengan perangaimu. Pedang tanpa ampun, maju. Dan si Qingyun langsung maju nih menyerang ke arah si kalajengking. Tapi ternyata serangannya gak tembus. Sepertinya aku terlalu meremehkan kekuatan seniman bela diri ranah kekerasan. Lalu si Qingyun langsung nih dihempaskan jauh oleh si Ye Wutian. Dasar gob, cari mokat kau rupanya. Dan di sini diserang lagi nih sama si Ye Wutian. Dan Qingyun sampai terhempas beberapa pohon tuh, tembus beberapa pohon dan sampai di sebuah tembok. Kakak, tua muda. Ranah dinamis belaka hanya bagai seekor semut di hadapanku. Lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu hari ini. Dan ternyata Qingyun masih gak apa-apa tuh guys. Apakah basis kultivasi dari ranah kekerasan yang hanya di lapis ke-9 begitu luar biasa? Pedang tanpa ampun, bergabunglah. Dan sini jadi gini kan, sebelumnya ada gagang pedangnya, terus dapet nih potongan pedang lagi dari Longce bagian lupa. Dan sekarang mau digabung nih pedangnya, dan pedangnya akan bergabung tuh. Dalam hati Qingyun, bahkan jika harus memeras potensi diriku sendiri, ataupun jika itu harus melukai urat nadiku, gak peduli berapa biaya yang harus kubayar. Aku yang menghabisimu dengan tanganku sendiri. Ye Wutian berkata, hehehe, bakat milikmu memang lebih tinggi dari ayahmu. Namun pada akhirnya keluargamu akan mokat di tanganku. Apa maksud ucapanmu? Apa maksud ucapanku? Tentu saja aku yang meledakkan semua yang ada di sini dan menguburnya bersama dengan Tian Er-ku. Ledakan? Hei, apa katamu semua murid keluarga Ye? Cepat kembali.
Ye Qingyun, kau juga segeralah kembali. Ye Wutian membalas, itu semua udah terlambat, orang tua. Teknik terlarang, pedang pembakar jiwa. Apa ini? Dan si Ye Wutian langsung diserang tuh. Ya Qingyun, menurutmu kau bisa menyelamatkan semua orang? Jangan naif. Pada titik ini, nggak ada yang bisa menghentikanku. Benarkah? Dalam hati Qingyun, perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Teknik terlarang pun belum berhasil melayangkan satu pukulan pun. Sungguh mustahil. Jadi aku hanya bisa, hai tuh, Qingyun, apa yang akan dia lakukan? Sejak Ye Wutian berencana meledakkan dirinya sendiri, gak mungkin untuk menghentikannya. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Qingyun adalah, kakak, tua muda. Semuanya udah terlambat, kakak. Roar. Qingyun membawa Ye Wutian ke atas. Jadi untuk menjauhkan Ye Wutian dari orang-orang. Dan akhirnya meledak di langit. Kakak, Patriark, apa kau melihatnya? Ya, itu adalah darah Phoenix, kakak. Lalu setengah jam kemudian, akhirnya semua asap dan api dari ledakan semuanya pun hilang. Nah, itu ketemu di sana. Daruer ternyata sudah menemui Qingyun, dan Qingyun dalam keadaan ya pingsan lah. Untuk terluka mungkin ya sedikit luka di mukanya dan juga di badannya lah ya. Yang intinya dia pingsan. Dan sekarang kita lompat nih seminggu kemudian. Itu artinya aku pingsan selama seminggu. Roer menjawab, benar. Jadi kakak harus makan lebih banyak agar tubuhmu kembali seperti sedia kala. Roer, apakah kau selalu ada di sampingku beberapa hari ini dan gak pernah meninggalkanku sama sekali? Roer merespon, bagaimana kakak bisa tahu? Kakak, makanlah dengan perlahan, nanti kau bisa kesedak. Masakanmu, sangat enak, Roer. Lalu tiba-tiba Paman Pang datang. Tua muda, tetua agung punya hal yang ingin dibicarakan dengan Anda. Qingyun merespon, baiklah, aku akan kesana sekarang. Sekarang kita pergi nih ke kediaman tetua agung keluarga Ye. Qingyun, aku tahu meskipun aku nggak memanggilmu, kau pasti akan datang menemuiku. Qingyun merespon nih, ternyata benar, yang menghabisi ayahku adalah Ye Wutian. Selain itu, ada juga orang-orang dari sekte iblis cairan merah. Aku yakin sekte iblis cairan merah adalah dalangnya. Penatua Agung merespon nih, tapi aku nggak tahu banyak tentang sekte iblis cairan merah. Aku mendengar bahwa orang-orang sekte ini melakukan sihir terlarang, terutama menghisap cairan merah manusia. Hah, menghisap cairan merah manusia? Dalam hati Qingyun, apakah itu istana cairan merah? Enggak. Istana cairan merah adalah kekuatan super dari dewa-dewa yang lebih rendah. Masuk akal bahwa itu tidak akan berkembang ke batas bawah. Penatua Agung berkata, Qingyun, aku tahu bahwa kemokatan ayahmu memberimu pukulan yang keras. Tetapi sebelum kau memiliki kekuatan mutlak, jangan membuat marah kelompok ini. Untuk saat ini bukan sesuatu yang kau dan aku mampu untuk tangani. Aku tahu, Penatua. Ya udah sana, pergilah. Dalam hati Qingyun, gak boleh membuat masalah. Aku bahkan tidak melihat istana cairan merah. Apa itu sekte cairan merah? Aku hanya berharap kau tidak terlalu lemah. Jika tidak, maka itu semua tidak akan berarti. BTW bagian nanya, kenapa gua nggak ngomong, contoh kan gua nggak ngomong D4R4H, ngomongnya cairan merah. Kenapa nggak ngomong di bahasa Inggris gitu, BLOOD? Karena gini aja deh guys, YouTube itu kan base-nya Google di US, di Amerika, otomatis base language mereka kan Inggris. Kalau misalnya Indonesia aja bisa kena profanity, kayak lu pakai bahasa Indonesia bisa kena kata kasar atau profanity, apalagi bahasa Inggris yang dimana perusahaannya pakai language base mereka tuh Inggris. Jadi lebih resiko lagi kalau misalnya pakai bahasa Inggris. Begitu. Ini gue jelasin soal ini nggak nyampe semenit ya. Awas aja sampai ada yang ngomong basa-basi ya. Lanjut. Oh iya, ngomong-ngomong, karena urusan Ye Wutian, perburuan musim gugur berakhir lebih awal. Hadiah turnamen buah petir Tianmeng ini harus jadi milikmu. Ini dia, terimalah. Terus diambil tuh sama si Qingyun. Dalam hati Qingyun, buah petir Tianmeng, buah ini bahkan lebih langka daripada buah petir. Dan buah petir Tianmeng memiliki rahasia yang lebih besar. Sekarang kita begini di hutan di keesokan harinya. Di sini Qingyun lagi makan buahnya tuh. Kombinasi antara buah petir surgawi dan segel petir telah berhasil memperbaiki meridianku yang rusak karena teknik terlarang kemarin. Dagingnya manis dan enak, dan banyak orang yang membuang sisanya setelah makan. Padahal jangan dibuang. Gunakan kekuatan spiritualmu untuk menghancurkan intinya. Ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan seni bela diri. Terus dihancurin tuh pakai batu besar gitu, diulek lagi, apa sih namanya? Ya digetok-getok lah intinya. Terus digetok-getok sama Qingyun. Terus dari bijinya, intinya
keluar nih seperti aura. Klon petir ini dapat membuat satu klon lagi, dan kemampuan klon akan meningkat seiring dengan peningkatan level kultivasi. Bagus, latihan aja metode ini. Dengan tanda petir, kekuatanku akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tiba-tiba, tolong, apakah ada seseorang di sana? Dan ternyata dari arah teriakan tadi, ada sekelompok seperti serigala gitu, ya sedang menyudutkan seorang wanita ya, atau gadis. Jangan kemari. Dalam hati Qingyun, serigala hitam malam yang gelap. Meskipun hanya alam roh yang bergerak, itu akan sangat mengganggu bila mereka sudah berkelompok. Bagaimana gadis ini bisa memprovokasi mereka? Hei, kualitas pedangnya sangat tinggi, dan gadis ini memiliki pemahaman yang baik tentang pedang. Basis kultivasinya juga telah mencapai tingkat 2 dari ranah kekerasan. Tapi itu gak cukup untuk berurusan dengan ratusan serigala hitam. Dan gadis ini namanya Cici. Nah, terus dia melihat Qingyun di atas pohon. Nah, tolong selamatkan aku. Dan Qingyun pun turun. Terima kasih. Terus ngelihat si Qingyun kayak bingung tuh. Cici juga bingung lah. Dia nanya, ada apa? Dalam hati Qingyun, Luoling. Dia terlihat mirip dengan Luoling. Kau. BTW bagi yang lupa, Luoling nih adalah, nah kan kalian lihat kan judulnya, dihianati oleh pacarnya. Nah ini Luoling ini kekasihnya pas 100 tahun yang lalu sebelum reinkarnasi gitu. Mustahil, ini kota kiamat, bukan alam para dewa. Dia memiliki temperamen yang berbeda dengan Luoling. Basis kultivasinya juga berbeda. Hei, kenapa bengong? Aku lihat bahwa tua muda sangat berbakat, jadi aku meminta bantuan, bukan untuk hanya bengong dan menggodaku. Masalah besarnya adalah mereka berkelompok. Lalu di sini, waduh, agak sas ya. Qingyun berkata, maaf Nona. Dan menggunakan pedangnya, sekali serang, kepala serigala langsung terhempas tuh, banyak banget. Dan akhirnya karena berkelompok, sebagian besar dari mereka terhempas. Yang dikit-dikit yang masih selamat nih, mereka akhirnya ragu-ragu untuk maju. Tiba-tiba seseorang berkata, anak muda, kau sangat mahir berpedang. Ini ada di... Buset, apaan tuh jatuh? Terus kita time skip sebentar nih. Beberapa saat kemudian, si cewek berkata, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Kalau tidak, beberapa saat yang lalu, aku pasti sudah mokat di gigi serigala hitam malam. Aku yakin basis kultivasimu telah sampai di ranah kondensasi. Karena memiliki bakat seperti itu, kenapa kau malah tinggal di kota kecil seperti ini? Qingyun bertanya nih langsung, siapa namamu Nona? Chaisha Ciyin. BTW ini nggak tahu ya, nama asli atau nama samaran. Lanjut, dalam hati Qingyun, dia bukan Luoling. Ciyin bertanya, aku nggak tahu siapa namamu anak muda. Nah, Qingyun pun terbalik tuh. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Woi, bocah, berpikir terlalu banyak. Mungkinkah kau berpikir jika aku akan rela menyerahkan tubuhku karena kau telah menyelamatkanku? Apa kau ingin mencari daging yang lezat? Qingyun merespon nih, Bibi hanya terlihat mirip dengan temanku. Lagian, aku juga nggak nafsu sama Bibi. Qingyun berkata, meski aku tidak rela menyerahkan tubuhku, namun aku punya 2 inti iblis tingkat 4 di tanganku. Aku tidak keberatan memberikannya satu padamu. Terus akhirnya dikasih tuh. Dalam hati si Ciyin, bocah ini sangat dingin, namun ilmu pedangnya sangat brilian. Dalam hati Qingyun, inti iblis tingkat 4. Pantas saja dia dikejar serigala hitam malam. Terus tiba-tiba ada sekumpulan kuda nih yang datang, sekumpulan orang yang menunggangi kuda. Nah, orang yang tengah nih adalah namanya Mayue yang rambutnya coklat. Dia adalah Townhouse Guard atau penjaga lah kurang lebihnya, prajurit. Dia berkata, bukankah kau sampah keluarga Ye? Apa kau sungguh berpikir karena kau bisa memulihkan Meridian, kau bisa menjadi yang terkuat di dunia ini? Hutan kiamat bukan tempat untuk orang sepertimu. Cepat, enyah dari sini. Nona muda, apakah Anda baik-baik aja? Melihat bahwa Anda belum kembali untuk waktu yang lama, Tuan menyuruh saya untuk menjemput Anda. Ciyin merespon, aku baik-baik aja. Namun jika bukan karena pertolongan pemuda ini, aku pasti sudah mokat di gigi serigala hitam malam. Hah, Nona muda, kau tidak sedang membicarakan dia bukan? Ya, tepat sekali, itu dia. Enggak mungkin, ini mustahil. Nona muda, Anda jangan bercanda. Orang ini sudah lama dikenal sebagai sampah keluarga Ye. Meskipun Meridiannya pulih, dia masih butuh waktu yang lama. Masa depannya ditakdirkan untuk menjadi sampah. Ciyin merespon nih, kau salah. Dia adalah seorang master pedang kan? Mayue merespon, Nona muda, Anda pasti salah. Sampai ini aja sudah terlambat untuk berlatih roh bela diri. Bagaimana bisa dia berlatih seni pedang? Ciyin membalas, cukup, jangan bilang seperti itu. Dia itu bukan sampah. Aku kembali kali ini untuk mewakili Akademi Bintang, untuk melihat apakah ada pemuda berbakat di kota kecil ini. Dan aku rasa dia layak untuk masuk ke Akademi Bintang. Apa? Dia layak? Apakah hal semacam ini baik-baik aja? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe,
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!